Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan presentasi mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan topik Sistem Infus dan Tekanan Darah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amanda Aulia Putri selaku moderator yang memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, dan adapun teman-teman saya Fatimah Zahra. Saya Esy Hoidun Najwa. Saya Faira Zalanda Putri. Adapun pemateri yang menyampaikan materi berasal dari kelompok 10 yang akan membahas dengan 4 subtopik utama, yaitu 1. Konsep dasar biofluida yang menyangkut prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi aliran cairan tubuh. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi cairan biofluida yang terdiri dari 9 faktor penting. 3. Pengertian, mekanisme, dan fungsi tekanan darah. 4. Alat serta metode yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar biofluida, prinsip, serta faktor yang memengaruhinya. Nah, baik teman-teman semua, biofluida adalah ilmu yang mempelajari perilaku fluida atau cairan di dalam sistem biologis tubuh manusia, termasuk aliran darah dan cairan infus. Prinsip ini berkaitan erat dengan hukum fisika fluida seperti Bernoulli, Pascal, Poiseuille, dan tekanan hidrostatik yang menjelaskan bagaimana cairan bergerak akibat perbedaan tekanan. Nah, pada sistem infus, cairan masuk ke tubuh pasien melalui pembuluh darah karena adanya perbedaan tekanan antara cairan infus dan tekanan darah pasien. Laju aliran cairan dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik, yaitu ketinggian botol infus. Semakin tinggi posisinya, semakin cepat aliran cairannya. Diameter selang, semakin besar diameternya, semakin cepat alirannya. Tekanan darah pasien, tekanan darah tinggi dapat memperlambat aliran infus. Vikositas cairan, cairan kental seperti darah atau nutrisi pekat mengalir lebih lambat daripada cairan encer seperti NaCl. Nah, hubungan antara sistem infus dan tekanan darah sangat erat. Infus harus diatur sesuai kondisi tekanan darah pasien agar cairan dapat mengalir dengan lancar tanpa membebani sistem peredaran darah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri 2 yang akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi cairan biofluida. Kepada Saudara Fatimah Az-Zahra, dan waktu dan tempat dipersilakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi aliran cairan infus. Aliran cairan infus ke dalam tubuh pasien sangat dipengaruhi oleh prinsip biofluida serta sejumlah faktor fisik dan teknis. Nah, melalui faktor-faktor ini menentukan kecepatan, efektivitas, dan keamanan pemberian cairan melalui infus. Berikut merupakan faktor-faktor tersebut. Pertama, ada ketinggian botol atau kantong infus. Semakin tinggi botol infus dari permukaan vena pasien, maka semakin besar tekanan hidrostatik. Akibatnya, cairan akan mengalir lebih cepat. Tetapi, jika posisi botol terlalu rendah, aliran bisa memperlambat bahkan berhenti. Kedua, ada diameter selang infus. Berdasarkan hukum Poiseuille, debit aliran sebanding dengan pangkat 4 jari dari selang. Artinya, sedikit perbedaan pada diameter selang bisa sangat mempengaruhi kecepatan aliran cairan. Yang ketiga, ada panjang selang infus. Semakin panjang selang, semakin besar hambatan aliran, sehingga cairan akan masuk lebih lambat. Yang keempat, ada juga viskositas cairan infus. Dalam viskositas cairan infus, cairan yang lebih kental atau misalnya darah atau larutan nutrisi pekat akan mengalir lebih lambat. Nah, sedangkan cairan encer seperti NaCl atau glukosa mengalir lebih cepat. Berikut ada tekanan darah pasien. Dalam tekanan darah pasien, vena pasien tinggi, cairan infus harus diatur lebih tinggi agar tetap mengalir. Sebaliknya, jika tekanan
Sebaliknya, jika tekanan darah rendah, cairan infus akan lebih mudah masuk. Yang keenam, ada hambatan pada selang infus atau jarum infus. Nah, pada hambatan ini, hambatan bisa terjadi karena lipatan sumbatan gelembung udara atau jarum yang terlalu kecil. Kondisi ini meningkatkan resistensi aliran atau menghambat cairan. Yang ketujuh, ada regulasi tetesan infus, drip, atau yang disebut juga dengan drip regulator. Kecepatan tetesan diatur secara manual menggunakan roll clamp, dan pengaturan ini sangat penting karena menentukan jumlah cairan yang masuk per menit. Yang ke-8, ada suhu cairan infus. Dalam cairan ini, cairan yang lebih dingin menyebabkan viskositas meningkat sehingga aliran lebih lambat, serta cairan pada suhu kamar membuat aliran lebih lancar. Yang terakhir ada posisi tubuh pasien. Jika posisi lengan pasien lebih tinggi dari botol infus, aliran bisa terhambat. Gerakan pasien juga dapat mempengaruhi kelancaran aliran cairan. Nah, kesimpulan dari faktor-faktor tersebut adalah aliran cairan infus dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik seperti tekanan, viskositas, suhu, serta karakteristik selang dan kondisi pasien. Memahami faktor-faktor ini sangat penting agar terapi infus berjalan optimal dan aman. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai pengertian tekanan darah. Jadi, tekanan darah ialah gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah saat darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Alat pengukur tekanan darah atau yang juga disebut dengan tensimeter dan sphygmomanometer biasa digunakan oleh para praktisi kesehatan untuk mengetahui kondisi tekanan darah pasiennya. Komponen utama tekanan darah yaitu ada sistolik, merupakan tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar. Yang selanjutnya ada diastolik, merupakan tekanan saat jantung berelaksasi dan darah kembali mengisi bilik jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme tekanan darah, yaitu ada resistensi perifer atau total peripheral resistance atau TPR. Jika arteriol menyempit atau vasokonstriksi, maka tekanan darah akan naik. Terus jika arteriol melebar atau vasodilatasi, maka tekanan darah akan turun. Selanjutnya mengenai volume darah, jika volume darah meningkat, misalnya karena resistensi cairan atau pemberian infus cepat, maka tekanan darah akan naik. Jika volume darah menurun, misalnya akibat perdarahan atau dehidrasi, maka tekanan darah akan turun. Selanjutnya yaitu mengenai elastisitas dinding arteri, yaitu merupakan arteri yang elastis dan dapat menahan tekanan dengan baik. Jika dinding arteri kaku, misalnya karena hipertensi kronis atau arteriosklerosis, tekanan darah cenderung tinggi. Sistem regulasi tekanan darah melalui saraf dan hormon. Saraf simpatis berperan dalam respon fight or flight. Ketika ia meningkatkan denyut jantung, menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, menyebabkan tekanan dalam darah meningkat agar tubuh siap menghadapi stres atau aktivitas tinggi. Saraf parasimpatis berperan dalam kondisi rest and digest. Ketika aktif, ia memperlambat denyut jantung, membantu tubuh beristirahat dan memulihkan energi. Hasilnya tekanan darah menurun. Selanjutnya mengenai hormon, renin, angiotensin, aldosteron, ADH, adrenalin, dan lain-lain mengatur volume darah dan resistensi pembuluh darah. Selanjutnya mengenai fungsi tekanan darah dalam tubuh. Jadi, tekanan darah dalam tubuh dapat menjaga distribusi darah. Tekanan darah memastikan bahwa oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah dapat mencapai seluruh jaringan tubuh, termasuk organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal.
Tanpa tekanan yang cukup, jaringan bisa mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Selanjutnya, fungsi tekanan darah yang lain yaitu membantu transportasi zat, yaitu darah membawa hormon, enzim, dan obat-obatan ke berbagai bagian tubuh dan membantu proses metabolisme. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan terakhir dari pemateri keempat mengenai alat serta metode yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah. Kepada Saudara Fahira Zilani Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat serta metode yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan adalah spike manometer atau biasa disebut dengan tensimeter. Alat ini memiliki dua versi, yaitu digital dan analog. Spike manometer digital memiliki ciri-ciri yang menggunakan layar untuk menunjukkan tekanan darah seseorang, sedangkan versi analognya menggunakan air raksa atau jarum untuk menunjukkan tekanan darah. Spike manometer terbagi menjadi 3 macam, yaitu spike manometer manual, spike manometer digital atau elektronik, dan spike manometer air raksa. Oke, lanjut. Alat ini terdiri atas pembalut atau gelang. Di dalam pembalut ini terdapat rongga yang dapat diberi tekanan manometer yang dihubungkan dengan pembalut tersebut. Dengan menggunakan spike manometer dan pembalut yang dililitkan pada lengan bagian atas, aliran darah akan dibuat turbulensi dan menghasilkan vibrasi sehingga bunyi jantung dapat didengar menggunakan stetoskop. Oke, langsung saja. Alat paling umum dan klasik yang biasa digunakan tensi manual. Yang pertama itu ada manset, pompa karet, manometer. Manometernya ada air raksa atau aneroid. Terus yang terakhir ada stetoskop. Untuk cara kerjanya, pertama-tama massa dipasang di lengan atas dan dipompa hingga arteri brachialis tertekan. Tekanan dilepas perlahan sambil mendengarkan bunyi aliran darah dengan stetoskop pada arteri brachialis. Yang ketiga, mendengarkan bunyi Kropkov. Bunyi Kropkov pertama muncul menunjukkan tekanan sistolik, sedangkan bunyi terakhir atau hilang menunjukkan tekanan diastolik. Oke, untuk yang kedua, spike manometer digital atau elektronik. Alat yang digunakan manset otomatis, sensor tekanan, serta layar digital. Cara kerjanya, manset dipasang di lengan bagian atas dan dipompa secara otomatis. Sensor mendeteksi getaran pada arteri saat tekanan dilepaskan. Alat akan langsung menampilkan nilai sistolik, diastolik, dan denyut nadi. Spike manometer digital atau elektronik memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihannya, ia lebih praktis, tidak perlu stetoskop, bisa digunakan sendiri. Untuk kekurangannya, lebih sensitif terhadap getaran tubuh dan aritmia. Yang terakhir, spike manometer air raksa. Spike manometer air raksa merupakan gold standar karena sangat akurat. Alat ini jarang dipakai karena alasan keamanan. Prinsip pengukurannya sama seperti manual dengan menggunakan stetoskop. Cara kerja invasif atau arterial line monitoring digunakan di ICU atau operasi besar. Biasanya menggunakan kateter yang dimasukkan ke pembuluh darah untuk memantau tekanan darah secara seksama yang sudah terhubung ke transducer dan monitor. Untuk kelebihannya sangat akurat, bisa monitoring jarak panjang. Kekurangannya invasif, beresiko infeksi, hanya untuk kondisi kritis saja. Cara kerja palpasi atau manual tanpa stetoskop. Manset yang dipasang di lengan bagian atas dipompa dan dilepaskan secara perlahan. Pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan dengan cara meraba dan menekan bagian tubuh menggunakan tangan atau jari untuk menilai kondisi organ, nadi, konsisten, ukuran, atau adanya kelainan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang alat serta metode yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem input dan tekanan darah saling berkaitan erat dengan prinsip kerja biofluida di dalam tubuh manusia. Pemahaman mengenai tekanan darah serta alat ukuran sangat penting untuk menunjang praktik di dunia bidang kesehatan.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.